Kalian pernah nggak jalan-jalan ke Jepang? Sama, aku juga enggak. Oke, tos dulu kita. Oke, dari yang aku baca nih, kalau di Jepang itu biasanya di depan toko-tokonya itu ada patung tanuki dengan menggunakan topi jerami, muka yang lucu, maksudnya kocak, perutnya buncit, dan 2 bijinya yang sangat perkasa dan yang sangat jantan itu. Nah, patung itu adalah tanuki, dan tanuki adalah anjing rakun Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang, tanuki ini termasuk ke dalam makhluk halus atau yokai sebutannya. Ya, mirip-mirip lah sama kitsune yang udah pernah kita bahas. Nah, kalau kitsune merupakan inspirasi dari Kyuubi atau Kurama, tanuki adalah inspirasi dari Ichibi atau Sukaku, biju ekor 1. Familiar dengan biju ini? Dan memang kitsune dan tanuki ini merupakan makhluk yokai yang terkenal di Jepang. Cerita tanuki dalam cerita rakyat Jepang awalnya berasal dari buku Nihon Shokai. Tanuki itu adalah makhluk halus yang suka isengin orang lain, suka jahil, bebal. Mereka juga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melakukan itu. Kadang mereka menyamar menjadi manusia juga untuk menipu orang lain atau menggoda orang lain. 11-12 lah memang sama kitsune kelakuannya, tapi untuk berubah wujud tanuki perlu daun yang diletakkan di atas kepalanya dan nanti dia langsung berubah. Nah, perubahan wujudnya ini nyaris sempurna. Tapi walaupun begitu kita masih bisa membedakannya. Yang pertama, ada sedikit cahaya di tubuhnya. Mungkin cahayanya redup gitu ya. Yang kedua, kalau kena hujan, pakaian dan kulitnya dia itu gak basah, tetap kering. Dan yang ketiga, kalau tanuki yang sedang menyamar itu lagi panik, biasanya ekornya bakal muncul. Dan gak lupa juga, tanuki ini bisa berubah wujud menjadi benda. Jadi bisa aja dia nyamar jadi kursi, jadi meja, jadi teko, jadi bantal, macam-macam lah. Jadi nggak cuma berubah wujud menjadi manusia doang. Nah, salah satu keisengannya tanuki pas lagi pakai wujud manusia adalah gini. Dia ini kan suka makan, dan makannya itu banyak, dan juga suka mabuk-mabukan. Makanya perutnya digambarkan buncit kan. Terus bayarlah tanuki ini ke kasir misalnya. Ketika tanuki udah jauh dari tempat tersebut, uang yang dia kasih itu berubah menjadi daun kering. Jadi pemilik toko bakal rugi. Terus sama seperti kitsune, dia juga berubah menjadi wanita cantik dan menggoda para pria. Terus kekuatan yang terakhir itu ada di bijinya cuy. Bijinya yang sangat jantan ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Nah, ini kutunjukkan gambar-gambar kunonya dia ya. Nah, di sini bijinya nggak tahu ya ini jadi apa. Mungkin jadi alas mungkin ya. Di sini ada gurita, terus ini ada orang lagi mukul-mukul ininya, bijinya. Nah, di foto kedua ini dia dijadikan sebagai perahu dan ditarik sama orang, mungkin. Intinya ini jadi perahu. Next, di foto yang ketiga ini dia jadi apa ini ya? Mukul-mukul, aku nggak tahu lah namanya. Mungkin dia sebagai karung terus dipukul-pukul ke tanah dan isinya nggak tahu apa. Biasanya yang dipukul ke tanah itu apa sih? Terus foto selanjutnya adalah ini. Aku nggak tahu ini dijadikan apa. Cuman orang-orang di situ pada tertawa. Cuman aku nggak tahu itu apa. Kemudian di foto selanjutnya ini dia dijadikan sebagai orang-orangan. Ya, jadi Sangkin lentur dan panjangnya bisa sampai dijadikan orang-orangan, dipakaikan baju. Terus di foto selanjutnya ini gak tahu dijadikan apa. Intinya dia diikat sama berapa tanuki nih, gak tahu dijadikan apa. Terus next di foto selanjutnya ini dia bijinya dijadikan sebagai alas untuk menggeret barang-barangnya. Di sini jadikan alas. Di sini saking beratnya mungkin jadinya ditampung di sini. Terus yang ini saking molornya mungkin jadi diikatkan tali ke bahu. Next di foto berikutnya dia dijadikan sebagai jaring ikan. Bayangkan loh, jaring ikan. Kemudian di foto berikutnya dia ini bijinya itu dijadikan sebagai gerobak tarik. Ya, gerobak tarik. Aku nggak tahu kenapa bisa dijadikan gerobak tarik. Kemudian di foto berikutnya lagi, di sini bijinya itu dijadikan sebagai apa nih? Di Jepang namanya apa nih? Pentungan atau apa nih? Aku nggak tahu namanya apa, cuman ya kalian bisa lihatlah di gambarnya ini. Kemudian di foto selanjutnya, aku nggak tahu foto yang keberapa ini ya. Di sini bijinya tanuki digunakan sebagai penanda toko. Sebagai, kalau yang digantung ini apa namanya ya? Banner, spanduk, baliho. Pokoknya itulah ya, sebagai penanda tokonya. Kemudian di foto berikutnya, dia ini bisa dijadikan selimut
Ini yang di bawah ini jadikan selimut. Terus ini mungkin ya selimut juga lah untuk menghangatkan badan. Next, di sini bijinya dipakai untuk menangkap burung. Mungkin digunakan sebagai jaring juga untuk menangkap burung. Dan ya itu aja mungkin yang bisa aku dapatkan. Jadi multifungsi, bijinya tanuki ini bisa digunakan berbagai macam. Salah satu mitosnya tanuki yang terkenal ada di buku Bunbuku Chagama. Jadi ceritanya ada seorang petani nih yang mau pulang ke rumah. Terus dia mendengar jeritan tanuki, jeritan rakun. Rupanya tanuki itu terperangkap oleh jebakan pemburu. Terus dibebaskanlah tanuki ini. Tanuki itu pun lari ke semak-semak dan menghilang. Nah, cuman tanuki ini merasa harus berterima kasih kepada petani tersebut. Dia pun memutuskan untuk membalas kebaikan petani itu. Diikutilah petani itu dan diam-diam dia berubah menjadi teko. Nah, petani yang menemukan teko itu langsung mengira, wah, teko ini pasti harganya mahal. Terus dijualnya teko itu kepada seorang biksu yang kebetulan sedang membutuhkan sebuah teko untuk melakukan ritual ibadah. Nah, ketika dites, ibaratnya dipakai untuk masak air lah. Nah, airnya yang udah mendidih ini cepat kali dinginnya. Para biksu di situ merasa tertipu. Dipanggilnya lah lagi si petani itu. Petani itu nggak percaya apa yang dibilang oleh biksu tersebut. Jadi dites lagi sama dia, dipanaskan lagi teko itu. Dipanaskan lagi air di teko itu. Nah, ketika mendidih, tiba-tiba keluar kepala rakun dan ekor rakun. Dia lari ke sana kemari karena kepanasan. Petani itu bingung. Loh, ini kan tanuki yang kemarin itu yang udah dia selamatkan. Terus tanuki bilang dia sebenarnya hanya ingin membalas kebaikan petani itu. Cuman ya dia nggak tahan kalau dipanaskan. Biksu dan petani itu pun tertawa. Sejak saat itu tanuki menjadi tamu terhormat di kuil tersebut. Tanuki biasanya menghibur para biksu-biksu di sana. Nah, di cerita kali ini tanuki lebih lucu dan menghibur lah ya, nggak iseng sampai merugikan orang lain. Dan kalau kita melihat ke anime Boruto, penggambaran tanuki teko ini ada dipakai. Aku nggak tahu episode berapa, tapi adalah pokoknya pas ngelawan tukang pancing kalau nggak salah itu. Ada juga cerita di mana tanuki berubah menjadi biksu. Terus dia mengerjakan pekerjaan di kuil tersebut. Ya kayak nyapu, ngepel, beres-bereskan kuil gitulah. Mungkin karena dia pengen makan makanan manusia kali ya, makanya dia mau. Nah, terus karena udah kecapean, tanuki ini tertidur. Dan tertidurnya itu pas lagi pakai wujud tanukinya, pas lagi pakai wujud rakunnya. Jadi ketahuan lah tanuki ini ya kan. Tanuki udah panik nih, kayaknya dia bakal diusir. Ternyata dia malah dihormati karena dia juga yang membereskan kuil-kuil tersebut. Dia juga yang bersih-bersihkan. Jadi walaupun tanuki ini adalah makhluk yokai, makhluk halus, tapi dia tetap dihormati. Terus ada cerita juga kalau tanuki ini berubah menjadi seekor Terus ada cerita juga kalau tanuki ini berubah menjadi seorang samurai dan memasuki rumah bordil. Rumah bordil itu kalau di Jepang adalah rumah yang menyediakan pelayanan wanita penghibur. Nah, nakal juga tanuki ini ya. Tinggal nyamar terus enak-enak dia di rumah bordil. Tapi ketahuan juga dia karena ketiduran dengan wujud rakunnya. Langsung diusir tanuki ini. Dan uang yang dia pakai di rumah bordil tersebut berubah menjadi daun kering. Ada juga cerita tanuki ini berdiam atau tinggal di sebuah jembatan. Ketika ada seseorang yang lewat dari jembatan itu, nanti tanuki akan memangkas rambutnya sekali. Terus ada juga kisah tanuki yang agak beda. Ini cerita yang lebih kunonya ya. Nah, kenapa agak beda? Karena tanuki di sini membunuh seseorang. Jadi ada seorang pria yang berhasil menangkap tanuki di hutan. Terus dibawa pulang ke rumah. Tanuki ini diikatkan ke pohon. Nah, setelah pria itu pergi, datanglah istrinya yang mau masak nih. Nah, tanuki manggil sang istri tersebut. Dia minta tolong untuk melepaskan ikatannya. Dan nantinya tanuki akan membantunya untuk memasak. Entah kenapa sang istri ini malah melepaskan ikatannya tanuki. Dan tanuki pun langsung membunuh sang istri. Langsung ditikam dari belakang. Dan gak hanya itu, tanuki ini meletakkan daun di atas kepalanya. Kemudian dia berubah menjadi sang istri. Dan kemudian dia memasak sup
dari daging sang istri tersebut. Ketika pria itu pulang, Tanuki yang menyamar sebagai sang istri ini menyediakan makanannya, menyediakan supnya. Nah, saat pria itu lagi enak-enaknya makan, Tanuki ini berubah wujud menjadi wujud rakunnya. Dan dia ngasih tahu kalau yang dia makan itu terbuat dari daging istrinya. Betapa hancur hati pria tersebut mengetahui hal itu. Sial kali rasanya dia menangkap Tanuki di hutan. Tanuki itu pun kabur tanpa penyesalan. Nah, karena pasangan suami istri itu sebenarnya memelihara kelinci, kelinci itu pun mendatangi pria tersebut dan bilang kalau dia akan membalaskan kematian istrinya. Pria itu kaget. Loh, sejak kapan kelinciku bisa ngomong? Di sini kelinci berteman dengan Tanuki. Dia pura-pura. Pada saat itu, Tanuki sedang mengumpulkan kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk bikin api unggun di malam hari nanti. Nah, kelinci membakar kayu yang di punggungnya itu diam-diam. Tanuki sebenarnya dengar suara bakarannya. Cuman kata kelinci, kita kan lagi di gunung, jadi wajar ada suara kresek-kresek kayak gitu. Sampailah api itu membakar punggungnya. Baru dia sadar rupanya tadi adalah suara api yang membakar kayu di punggungnya. Tanuki pun terluka parah, cuman belum mati. Terus di suatu hari Tanuki menantang kelinci untuk kontes. Perlombaan hidup dan mati untuk menentukan siapa binatang yang terbaik. Mereka di sini berlomba untuk melintasi danau. Kelinci membuat perahu dari kayu. Dan bodohnya Tanuki, dia membuat perahu dari tanah liat. Di versi yang lain sih, kelinci yang buat dua perahu tersebut. Cuman kelinci milih kayu dan dia buatkan Tanuki yang dari tanah liat. Ya mungkin itu triknya kelinci lah untuk membodoh-bodohi Tanuki. Nah, karena perahunya Tanuki dari tanah liat, ketika nyampe di tengah danau, kapalnya auto melebur dong. Dan Tanuki pun tenggelam karena dia nggak bisa berenang juga. Di versi yang lain, kelinci juga ikut memukuli kepalanya Tanuki dengan dayungnya untuk memastikan Tanuki ini benar-benar tenggelam. Dan Tanuki pun mati. Kelinci mengabarkan kabar ini kepada pria itu. Dan pria itu pun agak lega, dendamnya terbalaskan. Dan sejak saat itu, kelinci menyatakan persahabatannya dengan manusia. Terus ngomongin kerasukan, di konten Kitsune sebelumnya, kalau kerasukan Kitsune itu namanya kan Kitsune Suki. Nah, kalau kerasukan Tanuki namanya Tanuki Suki. Ketika Tanuki merasuki manusia, nanti manusia itu memiliki kepribadian yang aneh. Para korban juga akan selalu merasa lapar dan ingin makan terus. Jadi rakus lah pokoknya. Bahkan saking rakusnya korban kerasukan ini, makanan busuk pun dimakannya. Cuman karena dia ini kerasukan, gizi dari makanannya itu masuk ke makhluk halus Tanuki. Jadi gizinya nggak masuk ke badannya. Jadi dia makin lama makin lemas, makin lemah. Selain rakus, korbannya juga akan banyak bicara. Kadang juga tiba-tiba jadi keras. Maksudnya tiba-tiba ngelakuin tindak kekerasan. Ya ibaratnya kayak mukul lah, tiba-tiba mukul. Dan kenaikan libido yang tidak normal. Libido itu gairah seksual. Jadi gairah seksualnya meningkat secara tidak normal. Alasan Tanuki merasuki manusia biasanya karena rumahnya yang diganggu atau karena memang iseng aja dia. Nah, menurut beberapa legenda, kadang orang-orang itu menggunakan Tanuki untuk merasuki tubuh musuhnya. Jadi mereka puja-puja dulu Tanuki yang berkeliaran di hutan, dipuja-puja, dikasih makan, baru minta tolonglah orang-orang ini kepada Tanuki untuk merasuki tubuh musuhnya. Ya bisa dibilang serangan gaib lah. Terus karena Tanuki ini kuat banget nempelnya, jadi agak susah ngusirnya dari tubuh korban. Kemungkinannya paling Tanuki ini pergi dengan sendirinya atas keinginannya sendiri, atau diusir sama pendeta yang kuat. Dan yang terakhir adalah mendewakan Tanuki. Dipuja-pujalah Tanuki ini biar dia baik sama orang-orang sana, biar nggak iseng lah merasuki tubuh orang-orang. Oke, itulah tadi Tanuki yang merupakan referensinya Ichibi atau Sukaku, biju ekor satu. Dan Tanuki ini sebenarnya banyak muncul di anime-anime ya. Banyak anime-anime yang menggunakan wujud Tanuki ini, rakun. Cuman aku nggak tahu di anime apa aja. Terus dia merupakan makhluk halus atau yokai, dan kenakalannya juga sama seperti Kitsune, 11-12. Terus penggambarannya yang mantap adalah bijinya yang sangat perkasa dan sangat jantan itu, yang mana fungsinya ada banyak banget. Julukannya pun Golden Balls atau bola emas. Dan sebenarnya ada lagunya sih.
風もないのにブラブラ. Jadi artinya itu kira-kira gini. Bola-bola tanuki, angin udah berhenti bertiup, tapi masih berayun-ayun. Terus kembali ke awal video tadi, kenapa tanuki ada di depan toko-toko? Itu untuk mencegah orang-orang yang punya niat mau menipu atau mau mencuri. Orang sana percaya kalau ada tanuki di depan, para pencuri ini atau para penipu ini jadi agak segan mau menipu di tempat tersebut. Karena udah ada makhluk halus yang penipu juga, yang jahil juga. Jadi penipu manusia ini agak segan gitu. Gitulah kira-kira maksudnya. Oke, jadi sekian pembahasan kita di video kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang mau dikoreksi atau mau ngasih tambahan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di next video.